Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Telah dijadikan. Telah dijadikan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menaikkan puji syukur karena Engkau telah mengaruniakan Putra Bapa Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami sembah, kami tinggikan, dan kami muliakan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan hidup menyertai kami senantiasa kepada akhir zaman. Karena itu kami mau mengawali ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan
Shalom. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau, dan kami mau juga merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, bicaralah kepada kami. Roh Kudus, singkapkanlah perkara-perkara ajaib yang belum kami pahami. Biarlah Tuhan sendiri yang menjelaskan kepada setiap kami yang mendengar, dan kami boleh diberkati. Tuhan, berilah juga kuasa dari Roh Kudus bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sebagaimana seharusnya hamba-Mu sampaikan. Dan juga beri kuasa untuk semua kami yang mendengar firman Tuhan untuk dapat melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini saya mengambil tema tetap pada tujuan. Kita tahu bahwa keadaan sekarang ini, pada masa kini, ada banyak hal-hal yang tidak pernah ada di dalam pikiran kita. Rencana-rencana kita semua berubah karena situasi yang tiba-tiba juga berubah. Saya teringat bahwa saya pernah ada dalam satu perjalanan. Kami mau pergi ke suatu pesta pernikahan di Jawa Timur, dan kami naik mobil. Sudah pasti jalan yang biasa kami lalui itu sudah kami hafal. Tetapi ketika di tengah jalan kami dihentikan karena ada kecelakaan, ada hal yang menutup jalan sehingga kami disuruh berputar, suruh memakai jalan yang lain, dan itu tidak membuat kami berbalik arah dan pulang. Kami tetap pada tujuan untuk pergi ke kota tujuan kami menghadiri pesta pernikahan. Dan kami memang harus berjalan memutar, melewati kota-kota yang sama sekali tidak masuk di dalam rencana kami untuk dilewati. Tetapi akhirnya kami bisa tiba di sana, dan tujuan kami tercapai. Begitu juga dalam hidup ini, kita memiliki banyak rencana, tetapi kadang-kadang kita harus berjalan memutar. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk merenungkan atau berpikir, apa tujuan kita ada di bumi ini, ada di dunia ini. Dan kalau situasi keadaan seperti ini, bagaimana supaya tujuan itu tetap bisa kita capai, supaya kita tidak hanya terhenti dengan berpikir tentang keadaan yang sedang terjadi. Mengapa harus PPKM, mengapa harus vaksin, mengapa harus cuci tangan terus menerus, mengapa harus 5M, dan mengapa sekarang bertambah lagi banyak M. Tetapi semuanya itu perlu kita perhatikan. Tetapi saya ingin mengingatkan supaya jangan semua itu menghalangi atau membuat kita lupa pada tujuan kita ada di dunia ini. Mari kita melihat di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah, dalam Kristus, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya mengambil segala sesuatu itu termasuk diri kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan juga. Kita diciptakan di dalam Kristus, kita diciptakan oleh Kristus, oleh firman. Maka kita ini ada, dan tujuannya
hidup kita adalah untuk Dia. Bagaimana dalam keadaan pandemi kita tetap bisa memiliki pikiran supaya hidup kita tetap di dalam Dia, tetap menuju ke arah Dia. Seperti tadi ilustrasi tujuan kami pergi ke Jawa Timur, begitu juga kita perlu memikirkan tujuan utama di dalam hidup ini. Kalau kita tahu bahwa kalau kita memang mau hidup untuk Dia, untuk Kristus, saya ingin kita melihat juga di dalam Efesus 4. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 15. Tapi sebelumnya saya rasa kita baca dulu dari ayat yang di atasnya, bahwa ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau di dalam bacaan kita ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bermacam-macam karunia. Karena itu kita memang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita bertengkar atau menjadi sombong dan merendahkan yang lain, atau menjadi iri dan ingin melakukan sesuatu sama seperti yang lain, padahal itu bukan karunia-Nya. Misalnya, saya memiliki suara yang tidak merdu, misalnya kalau menyanyi fals, tetapi saya begitu iri kepada mungkin orang yang lain yang selalu dipakai menjadi singers, menjadi worship leader, dan dengan hati yang penuh iri, penuh rasa ketidaksukaan, saya berkeras untuk mau jadi singer, mau jadi worship leader, pasti jadinya tidak akan maksimal. Dan ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa kita masing-masing diberi karunia, kita masing-masing istimewa. Karena itu kita perlu memeriksa diri kita, melihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, keistimewaan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Percayalah bahwa setiap anak-anak Tuhan istimewa di mata Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan diberi karunia yang khusus. Seorang tadi dikatakan kalau ada seperti baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tidak semua kita rasul, tidak semua gembala, tidak semua pengajar, kita semua istimewa. Kenalilah apa, potensi apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, dan itulah tujuan hidup kita menjadi maksimal di dalam semua karunia kita untuk melayani Dia. Dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, berarti dengan apa yang kita punya, kita melayani saudara-saudara kita melayani orang-orang lain. Dan kita dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus
yaitu gereja, dapat bertumbuh, kita semua harus bekerja sama. Dan masing-masing kita perlu mengenali apa bagian kita, apa karunia kita, dengan cara apa? Kita bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita selalu bertemu dengan Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan akan menyatakan kepada kita. Kita juga bisa bertanya kepada saudara-saudara, teman-teman kita, apakah mereka mengenali karunia yang kita miliki, dan kita boleh belajar dengan rendah hati, kita mengasah apa yang kita miliki dari Tuhan itu menjadi maksimal. Karena dikatakan jangan hanya memiliki karunia dan berhenti di situ. Dilanjutkan, dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Orang yang sudah dewasa tidak akan suka bertengkar. Orang sudah dewasa bisa, kalau ada perbedaan, mereka bisa duduk dan membicarakan, mencari jalan keluar, mencari kesepakatan. Dan itu bukan tingkat pertumbuhan anak-anak. Anak-anak cenderung untuk bertengkar. Tapi orang dewasa, kalau kita dewasa di dalam Tuhan, pasti kita tidak bertingkah seperti anak-anak yang rewel, yang suka bertengkar. Dan dikatakan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Anak-anak mudah ditipu. Anak-anak gampang sekali diberi iming-iming atau diberi berita-berita yang tidak benar, dan mereka mudah sekali percaya. Jadi kalau kita, kekristenan kita masih gampang, masih mudah untuk dibawa ke sana kemari, dibawa kepada rupa-rupa angin pengajaran, itu berarti iman kita masih tingkat anak-anak. Dan tadi dikatakan supaya kita bertumbuh menjadi dewasa, supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sekarang begitu banyak berita-berita hoax yang menyesatkan. Di tengah-tengah pandemi ada saja orang yang begitu jahat memberikan berita-berita yang membingungkan, bahkan berita-berita yang menyesatkan, yang bisa berbahaya, membahayakan jiwa orang. Tapi kita akan menjadi seperti dalam ayat 15. Inilah ayat yang akan kita pegang. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Inti dari renungan kita adalah tujuan kita adalah tetap untuk bertumbuh ke arah Kristus. Kita bertumbuh dalam segala hal, kita maksimalkan semua karunia, kita maksimalkan apa yang kita punya untuk ke arah Kristus. Kalau kita mengajar, kita terus belajar untuk meningkatkan pengajaran kita. Kita perlu belajar. Kalau seorang yang mengajar, dia harus terus belajar. Begitu juga kalau orang yang melayani, dia juga perlu belajar, meningkatkan skillnya, meningkatkan bagaimana melayani lebih baik, supaya semua orang boleh bertumbuh ke arah Kristus. Juga kita perlu bertumbuh di dalam karakter. Jadi kita perlu pikirkan tujuan kita ada di dunia ini adalah kita hidup bagi Kristus. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus? Bagaimana supaya hidup kita bisa maksimal bertumbuh terus ke arah Dia? Ada dua hal. Yang pertama, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Itu. Yang kedua, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Segala hal ini banyak sekali. Dalam karakter, ya nanti kita lihat. Tetapi pertama, berpegang pada kebenaran. Kebenaran ini adalah firman Tuhan, mutlak. Ini adalah manual. Kita diciptakan oleh Tuhan. Dan manual, peta, arah hidup kita, semua tertulis di dalam Alkitab. Kita perlu belajar firman Tuhan setiap hari.
Mengapa? Karena tujuan hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita, kebenaran ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Dan itulah yang membuat kita dapat teguh berjalan dengan berpegang pada kebenaran. Seperti tadi ilustrasi saya pergi ke Jawa Timur. Memang harus jalan berputar, tapi kami tetap melihat peta dan kami mencari jalan. Dari peta itu kami bisa menemukan jalan. Kalau ditutup sebelah sini, bagaimana kami bisa berputar, kota apa saja yang harus kami lewati supaya tidak terlalu panjang dan bisa tiba di tempat tujuan dengan tepat waktu. Begitu juga ketika kita di dalam hidup kita tiba-tiba seperti sekarang ini terjadi begitu banyak perubahan-perubahan yang mendadak. Kita tidak boleh berhenti. Kita tetap pada tujuan kita harus tetap bertumbuh terus, berpegang terus kepada kebenaran. Untuk bertumbuh kita perlu terus belajar, kita cari tahu kebenaran Tuhan. Kebenaran untuk setiap hal sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Luar biasa Alkitab itu, ajaib untuk kita, supaya setiap orang dapat menemukan apa yang harus dilakukan, bagaimana harus membangun dirinya, bagaimana supaya bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah mengetahui kebenaran, kita harus menerapkannya dalam kasih. Jadi tadi satu manual punya peta, punya buku pegangan, manual. Tapi yang kedua, dilakukan di dalam kasih. Kalau seorang guru mengetahui kebenaran, tapi dia mengajar muridnya dengan kasar, dengan sikap yang tidak simpatik, rasanya pasti murid itu susah untuk menangkap pelajarannya. Begitu juga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita memancarkan atau kita mempraktekkan cara hidup yang sama sekali tidak ada kasih, orang tidak akan tertarik sama sekali dengan kesaksian yang kita ucapkan dengan mulut, tapi mereka melihat kesaksian di dalam cara hidup yang begitu bertolak belakang, maka itu semua tidak ada gunanya. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Matius 5 ayat 16 saya akan bacakan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan seperti ini? Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita berbuat baik bukan untuk mencari pujian untuk diri kita. Kita berbuat baik bukan untuk mencari pahala, untuk mencari pujian, bahkan dari Tuhan pun bukan. Tapi kita berbuat baik supaya orang yang melihat perbuatan kita yang baik akan memuliakan Bapa di surga. Jadi lewat cara hidup kita yang baik, Tuhan dipermuliakan. Itulah tujuan hidup kita. Tadi yang dikatakan dalam Kolose 1:16 bahwa oleh Dia, kita diciptakan oleh Dia dan kita diciptakan bagi Dia, untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Bagaimana supaya sekalipun ada pandemi, sekalipun ada banyak keterbatasan, seperti gereja tidak bisa beribadah, berkumpul di dalam gedung gereja, tapi itu bukanlah menjadi satu penghalang bahwa kita tidak lagi beribadah, bahwa kita tidak lagi saling membangun. Kita tetap bisa saling membangun dengan memakai HP kita, dengan WhatsApp. Kita juga bisa beribadah secara online. Kita juga bisa, kalau dikatakan jangan berkerumun, kita masih bisa belanja dengan online. Kita bisa belajar dengan online, dan juga ada work from home, tetap bekerja dari rumah. Bahkan dari tempat isolasi mandiri pun orang-orang masih dapat melakukan pekerjaannya. Jadi mari kita berpikir sedemikian rupa supaya hambatan apapun yang
kita sedang hadapi. Janganlah itu menjadi satu hambatan yang membuat kita berhenti dan tidak mau lagi berjalan menuju tujuan. Janganlah hambatan itu mencegah kita untuk mencapai tujuan kita. Kita melihat manual, kita melihat Alkitab, cari dalam firman Tuhan. Cara apa untuk kita bisa dapat terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, sekalipun situasinya kurang mendukung atau kurang menyenangkan, tapi bagi kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita, memberi hikmat kepada kita, memberi jalan keluar pada kita. Karena firman-Nya berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Segala perkara dapat kita lakukan, ya, segala perkara dapat kita lakukan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi percayalah, sekalipun kita bahkan mungkin sedang ada saudara yang mendengar ini sedang dalam isolasi mandiri karena terpapar COVID, janganlah menjadi patah semangat. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan, tetaplah bersemangat untuk mencapai tujuan, yaitu melakukan hal yang baik supaya Allah dimuliakan, supaya Yesus dimuliakan. Tetaplah menjadi saksi, bisa bercerita lewat WA, lewat apa saja media sosial yang tersedia. Saya tidak terlalu paham tentang itu, tetapi saya tahu banyak saudara-saudara yang sangat pandai memakai itu. Pakailah itu untuk menjadi saksi, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan orang-orang yang membaca akan memuliakan Tuhan. Orang-orang yang membaca, semangatnya akan dikuatkan. Dengan demikian tetap kita bertumbuh, berpegang teguh dalam kebenaran, kita bertumbuh dalam segala hal, bertumbuh dalam pengaruh, mempengaruhi orang untuk memuliakan Tuhan, mempengaruhi orang untuk bersyukur. Mari kita renungkan hal ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Juga kita kembali kepada Kolose tadi, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Biarlah tujuan Tuhan menciptakan kita, menghadirkan kita di bumi ini boleh terus terjadi, boleh dapat kita capai, yaitu tujuan untuk kemuliaan Tuhan, tujuan memuliakan Tuhan, dan bagaimana supaya Tuhan dimuliakan lewat cara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Sekalipun keadaan-keadaan sekarang ini ada banyak hambatan, tapi Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan yang akan memberi kepada kami hikmat untuk kami dapat keluar dari semua kesulitan kami. Tidak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID dan harus isolasi mandiri. Biarlah Tuhan terus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan kepada mereka satu hati yang penuh semangat bernyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan kiranya menjamah mereka semua, memberikan kesembuhan, kesehatan kembali. Tuhan, Engkau bisa mempercepat kesehatan, kesembuhan datang kepada mereka. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami gangguan di dalam pekerjaan oleh karena pembatasan PPKM ini. Tuhan, Engkaulah sumber berkat bagi kami semua. Engkaulah gembala kami yang baik.
biarlah Tuhan Engkau mengaruniakan, Engkau memberikan berkat yang berkelimpahan kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya kami tetap dapat hidup di dalam tujuan kami, yaitu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh memuliakan Tuhan selalu. Berikan kepada kami hati yang selalu ingin untuk belajar firman-Mu, supaya kami mengetahui semua tentang kebenaran-Mu dan teguh berpegang pada kebenaran, dan kami dapat melakukan semua kebenaran-Mu itu di dalam kasih. Berikanlah kepada kami pertumbuhan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Biarlah karakter kami sehari demi sehari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biarlah pelayanan kami semuanya juga boleh bertambah-tambah membangun tubuh Kristus. Kami berdoa Tuhan. Kami mau serahkan juga Bapak Gembala dan semua pengurus gereja, semua pelayan-pelayan Tuhan, sekalipun kami sedang berada di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesatuan roh, membangun kami, menyatukan kami, sehingga kami terus dapat bersama-sama memikirkan bagaimana pertumbuhan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden dan semua jajarannya, sampai kepada yang paling bawah. Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat untuk mengelola negara ini, terutama bagaimana dapat melewati pandemi ini. Tuhan, kami berdoa, sungguh kasihanilah kami semua, biarlah Tuhan mengangkat semua pandemi ini dari bumi ini, dan Engkau memulihkan seluruh bumi, juga Engkau memulihkan Indonesia dari penyakit corona ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, yang telah diperoleh tiap-tiap orang, yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, yang telah diperoleh tiap-tiap orang, yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, sebagai pengurus yang baik
dari kasih karunia Allah, dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan berkat dari Bapa melalui Yesus Kristus turun atas setiap saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah